Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Samadi, NIM 210301502169 dari kelas PJKRJ. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint bab 1, pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Bab 1, pendahuluan. Tubuh manusia terbentuk atas banyak jaringan dan organ yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi khusus. Sel adalah unit atau unsur terkecuali tubuh yang dimiliki semua bagian. Sel disesuaikan dengan tugas dan fungsinya atau dengan jaringan tempat sel itu berada. Beberapa sel misalnya yang berada dalam sistem saraf dan otot memang sangat khas. Beberapa lainnya seperti yang ada di dalam jaringan ikat. Perkembangan tidak sesempurna yang ada di otot atau saraf. Pada umumnya, semakin khusus tugas suatu sel, semakin kecil daya tahan menghadapi kerusakan yang paling sukar memperbaiki atau menggantikannya. Menurut fungsi, susunan umumnya sebagai berikut. Sistem lokomotorik mencakup bagian-bagian yang bersangkutan dengan gerak tubuh. Sistem pembuluh darah mencakup sistem sirkulasi dan sistem saluran. 3. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan beserta kelenjar dan organnya. 4. Sistem pernafasan terdiri atas saluran dan organ berhubungan dengan pernafasan. Yang kelima, kelenjar buntu dikelompokkan bersama karena sekresi yang disalurkan langsung ke darah atau organ pemakai. 6. Sistem urogenital mencakup organ, sistem urinari, dan reproduksi. Sistem saraf terdiri atas susunan saraf pusat mencakup otot dan sumsum tulang belakang. 8. Panca indera mencakup perasaan, penciuman, penglihatan, pendengaran, dan perabaan. 9. Sistem kretorik, istilah yang dipakai untuk melukiskan secara kolektif organ yang berkenaan dengan ekresi produk buangan tubuh. Olahraga tidak terlepas dari adanya gerakan yang selanjutnya akan melibatkan berbagai struktur jaringan pada tubuh manusia, misalnya jaringan ikat, otot, pembuluh darah, saraf, ligamen, sendi, dan tulang. Gerak terjadi apabila mobilitas dan elastisitas jaringan penopang dan penggerak sendi terjamin. Ketidakstabilan suatu sendi akan mengakibatkan struktur sekitarnya mudah cedera apabila elastisitas dan kekuatan jaringan penopang yang penggerak sendi tidak memadai. Pengetahuan dasar mengenai tubuh manusia merupakan keharusan mutlak bagi tiap organ pelaku yang akan menangani pencegahan, penanganan, dan perawatan cedera olahraga. Dengan pengetahuan dasar tersebut dapat dilaksanakan tindakan-tindakan pencegahan, penanganan, dan perawatan cedera olahraga secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Pelaku akan lebih yakin dapat segera mengetahui apa yang perlu ditangani, siapa yang memerlukan prioritas penanganan, apa yang tidak boleh dikerjakan, dan mengapa perlu bersikap berperilaku demikian sehingga diharapkan pencegahan, penanganan, dan perawatan cedera olahraga dicapai sesuai keinginan. Dalam aktivitas olahraga berbagai cara dilakukan agar terhindar dari cedera, mulai dari melakukan pemanasan sebelum berolahraga dan melakukan pendinginan setelah berolahraga, bahkan juga pemakaian alat pelindung tubuh saat berolahraga. Banyak faktor penyebab yang memungkinkan terjadinya cedera dalam suatu kasus cedera olahraga. Cedera olahraga bisa terjadi pada salah satu bahkan beberapa bagian dari tubuh kita. Beberapa perawatan dasar pada khususnya cedera terkadang sama. Perawatan cedera tersebut dapat dilakukan tanpa melalui diagnosis yang khusus. Meskipun demikian, apabila telah dilakukan perawatan dasar dan rasa sakit tetap saja berlangsung, sebaiknya
dilakukan perawatan dari dokter atau para ahli kesehatan secara intensif. Latihan dan prestasi untuk mencapai tujuan tersebut. Pengolahan cedera olahraga harus didukung oleh berbagai disiplin ilmu atau profesi. Banyak macam ragam cedera olahraga sehingga diperlukan pendekatan terapi dan bersifat umum maupun spesifik. Demikianlah hasil presentasi bab 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.